Kali ini kita akan membahas tentang prosa. Prosa ini sebenarnya adalah salah satu genre dalam karya sastra. Jadi selain puisi, selain drama, juga ada prosa. Nah, apa sih prosa itu? Prosa itu memiliki dua subgenre. Yang pertama adalah cerpen, novel, ya, dan ada beberapa hal yang lain. Cuman saya akan fokus pada wilayah cerpen dan novel ini. Nah, sebentar kita juga akan membahas beberapa elemen-elemen yang berkaitan dengan fakta-fakta di dalam cerita, apakah di antara cerpen dan novel. Cuman sebelum itu, saya akan mengajak kalian semua untuk berpikir, apa sih perbedaan cerpen dan novel? Apakah cerpen dan novel itu hanya berbeda pada wilayah jumlah kata saja? Karena banyak yang menjustifikasi bahwa itu hanya jumlah kata saja. Tapi sebenarnya perbedaan cerpen dan novel itu memiliki perbedaan yang sangat eh, signifikan. Nah, meskipun perbedaan tersebut ya, perbedaan tersebut terletak pada hal yang sifatnya satu sisi bisa dimasuki oleh cerpen, apa yang ada di novel bisa dimasuki oleh cerpen, dan bagian dari karakteristik novel itu bisa dimasuki oleh cerpen. Nah, nanti kita akan lihat juga. Tapi kita akan memetakan dulu apa sih perbedaan antara cerpen dan novel. Perbedaan antara cerpen dan novel ya ternyata tidak hanya terletak pada jumlah kata yang dituliskannya atau dinarasikannya, namun juga pada batasan masalah dan peristiwa yang terdapat di dalam cerpen maupun novel itu. Nah, menurut Edgar Allan Poe, waktu membaca waktu membaca itu menjadi salah satu ciri khas yang membedakan di antara keduanya. Ya, misalnya dia mengatakan cerpen bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat, satu kali duduk lah. Sementara kalau novel, itu dengan jangka waktu yang sangat panjang, karena ketebalan dan jumlah kata yang sangat banyak di dalam novel itu. Tapi sebenarnya, ini juga agak relatif, karena ada novel yang sangat tipis, yang bisa diselesaikan dalam eh, jangka waktu yang sangat singkat juga. Misalnya kita hanya membutuhkan 2 jam, 3 jam untuk bisa menyelesaikan itu. Itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu kali duduk. Kalau kita tahan dan tidak eh, ke toilet dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara spesifik, memang waktu membaca juga menjadi hal yang bisa membedakan secara dominan. Cerpen itu ada yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 5 menit loh. Ada. Ada yang bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Bahkan ada juga yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 jam ketika jumlah katanya sangat banyak. Karena jumlah kata di cerpen ketika di beberapa pakar yang mengklasifikasi kedua hal ini itu melihat bahwa cerpen itu jumlah katanya adalah 100 sampai bahkan ada tingkatan 100 sampai 15.000. Cuman sebenarnya ada juga novel yang yang atau disebut sebagai novelet ya. Kalau di luar sana itu banyak mengklasifikasi ada novelet, ada novela, ada novel, ada roman. Kalau teman-teman pernah baca eh, romannya Harry Potter misalnya, kemudian romannya The Lord of the Rings, atau romannya yang paling tren di Indonesia itu adalah Pramodern Tatur, misalnya dari Bumi Manusia sampai eh, itu dianggap sebagai roman. Cuman kita spesifik aja nih, bahas tentang novel ataupun
cerpen. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat dari pengembangan karakternya. Nah, ini pengembangan karakter. Di mana ada yang berpandangan bahwa di cerpen, pengembangan karakternya itu tidak terlalu kompleks. Bisa saja flat dari awal sampai terakhir. Sementara kalau di novel, itu lebih kompleks. Karena intensitas masalah dan peristiwanya sangat kompleks di situ. Intensitas masalahnya sangat kompleks dalam setiap peristiwa itu. Sehingga perubahan karakter bisa saja terjadi di dalam novel. Tapi ada fakta yang menarik ketika membaca beberapa cerpen ya. Contoh misalnya cerpennya The Bed, Anton Chekhov. Anton Chekhov itu salah satu cerpenis, novelis juga yang berasal dari Rusia. Jadi ada dua karakter tuh di dalam cerpen itu, The Banker sama The Young Liar. Nah, di dalam mereka ini berdua sebenarnya berkonflik ya. Jadi mereka itu saling bagaimana caranya supaya melakukan pertaruhan. Melakukan pertaruhan, kemudian singkat cerita, eh, si yang layar ini kemudian bertaruh yang mana sih yang lebih manusiawi dengan si banker ini. Apakah yang lebih manusiawi itu adalah penjara seumur hidup atau death penalty atau disebut sebagai hukuman mati gitu. Di situ terjadi pertaruhan dan kemudian si yang layar ini memilih untuk bisa bahwa yang lebih manusiawi itu adalah hidup di penjara selama 15 tahun. Singkat cerita, di akhir cerita, masa-masa sebelum habisnya masa tahanan dari si yang layar ini, si yang layar ini menulis sebuah surat yang kebetulan dibaca oleh si banker. Yang pada awalnya dia sangat materialis, sangat arogan dan segala macam, pada akhirnya terjadi perubahan karakter akibat dari satu peristiwa itu. Satu peristiwa itu. Ada pengembangan karakter di situ, ada perubahan karakter dan pengembangan karakter yang terjadi di dalam cerpen itu. Makanya saya bilang tadi bahwa ada bagian tertentu yang dimiliki oleh novel dan ada bagian tertentu yang dimiliki oleh novel yang juga dimiliki oleh cerpen, ada bagian tertentu yang dimiliki oleh cerpen yang juga dimiliki oleh novel. Kemudian yang keempat adalah intensitas masalah. Intensitas masalah ini biasanya pengembangan masalah itu lebih kompleks ketika novel, ya, sehingga mempengaruhi karakter itu. Kalau di cerpen itu sangat terbatas tuh masalahnya. Ada masalah pokok yang dibahas. Seperti tadi debat, meskipun di dalam debat itu masalah itu menghasilkan sebuah keunikan terhadap pengembangan karakternya. Nah, sementara di novel ini masalahnya sangat kompleks dan sangat berkembang. Misalnya sudah terselesaikan, muncul lagi masalah baru dan segala macam gitu. Itu sangat banyak. Itu sesuai dengan apa yang menjadi alur dari sebuah cerpen itu. Kemudian intensitas peristiwa juga terjadi. Kalau kalau di cerpen, peristiwanya itu sangat sempit dan itu bisa saja terjadi dalam ya sekitaran dua setting atau paling banyak tiga setting lah di dalam cerpen-cerpen itu. Beberapa ahli mengatakan itu dan Dominic Head, salah satu penulis The Modern Short Story itu mengatakan demikian juga. Kemudian di novel itu peristiwanya sangat kompleks dia. Apa sih yang dimaksud tentang peristiwa yang kompleks? Peristiwa yang kompleks itu ketika peristiwa tersebut terjadi dan pengembangan peristiwanya itu sangat kompleks, sangat beragam dan segala macam gitu. Jadi ada satu peristiwa yang sudah selesai, meskipun ada peristiwa pokok nih, ada satu peristiwa yang sudah selesai, kemudian ada perkembangan peristiwa-peristiwa yang lain yang dikembangkan di dalam sebuah novel itu.
Nah, peristiwa ini terjadi biasanya dalam satu setting yang berbeda biasanya. Kalau di cerpen, karena settingnya terbatas, setting latar waktu, latar suasana, kemudian latar tempatnya terbatas, sehingga peristiwanya ini itu sangat sangat terbatas untuk dikembangkan. Sehingga hal inilah yang kemudian yang membuat cerpen bisa terbatas dan bisa dengan intensitas jumlah kata dan juga pengembangan karakter yang sangat sempit gitu. Tapi itu bisa diselesaikan meskipun padat, meskipun singkat, tapi itu bisa terselesaikan. Alurnya juga ada di situ. Tapi yang paling menarik ya, yang paling menarik perbedaan keduanya sebenarnya adalah persoalan peristiwa itu. Sehingga cerpen itu terbatasi pada wilayah peristiwa. Peristiwa dalam cerpen cenderung dia terpusat. Misalnya dia punya satu peristiwa pokok. Contoh tadi misalnya oh, di debat itu yang saya sebutkan ya. Jadi perkembangan peristiwanya itu adalah sebenarnya peristiwa persoalan masalah taruhan kan, taruhan. Peristiwa taruhan ini kemudian dikembangkan melalui serangkaian sebuah peristiwa yang peristiwa tersebut masih tersubordinasi atau masih terhubung dengan peristiwa pokok yang ada di atasnya. Dan hal itulah yang membentuk sebuah cerita. Membentuk sebuah cerita, kemudian disitulah dia dipadatkan, dan kemudian hal itulah yang kemudian dibatasi. Jadi peristiwa pokok itulah yang kemudian dibatasi. Nah, kalau di novel tadi itu peristiwanya sangat kompleks. Ada satu peristiwa pokok tertentu dalam satu setting tertentu, kemudian dalam satu setting itu ada peristiwa-peristiwa lain, kemudian ketika berpindah lagi, ya berpindah lagi, kemudian terjadi ada peristiwa-peristiwa pokok yang baru, kemudian dalam itu ada peristiwa-peristiwa yang lain. Tapi ini saling berhubungan antar satu pokok yang dengan pokok yang lain itu saling berhubungan dan membentuk sebuah alur yang kompleks pula. Meskipun demikian, tetap juga ada yang namanya the grand events yang terjadi di novel itu. Selanjutnya, jadi apa sih elemen-elemen cerita antara novel dan cerpen itu? Sebenarnya keduanya tidak jauh berbeda ya. Semua elemen-elemen ini ada di dalam cerpen maupun di novel. Semua elemen ini pasti ada. Di dalam suatu modul ini, modul yang ditulis oleh Kukuh P. Subagio, itu mengatakan bahwa terdapat enam yang menjadi elemen dari fiksi itu sendiri. Yang pertama adalah tokoh dalam cerita, kemudian ada setting, ada alur cerita, dalam alur cerita ada konflik, kemudian tema, subjek cerita, point of view, gaya bahasa, dan itu. Tapi ketika kita membaca Robert Stanton, salah satu pakar fiksi di tahun 1900-an itu, dengan judul bukunya Introduction of Fiction itu, dia membagi hal ini menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya fakta cerita, yang kedua ada literary device. Yang pertama tentang fakta cerita, itu dia membagi tiga. Yang pertama adalah tokoh dan cerita yang menggerakkan sebuah cerita itu. Kemudian di dalamnya ada setting di mana tokoh-tokoh ini memiliki konteks dalam menggerakkan peristiwa itu. Kemudian kedua hal ini membentuk suatu alur cerita. Jadi ini adalah serangkaian fakta-fakta cerita. Tokoh, setting, alur. Biasanya kita menjelaskan dari alur dulu gitu. Alur, dalam alur itu ada yang secara teoritis ya. Alur dulu yang dijelaskan, alur itu memiliki elemen-elemen di dalamnya yang menggerakkan alur itu sampai selesai. Ada tokoh, kemudian ada setting gitu. Di setting itu bukan hanya tempat dan waktu, tapi juga ada suasana dan segala macam. Ketika kita membaca fakta-fakta itu, maka fakta-fakta cerita tadi, maka kita bisa menentukan temanya. Selesaikan dulu fakta-fakta ceritanya. Kita harus menyelesaikan fakta-fakta cerita itu, mengidentifikasi fakta-fakta cerita itu, kemudian dari situ kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi tema dari cerita itu. Apa literary device-nya atau perangkat kesastraannya. Kalau Stanton itu ada tiga sebenarnya. Ada point of view,
ada language style, termasuk tone, ada juga symbolism. Ini menjadi literal device yang kemudian perangkat-perangkat estetik itu hadir di dalam sebuah fakta-fakta itu sehingga fakta-fakta itu bisa lebih hidup. Point of view itu berkaitan dengan strategi pengarang dalam menarasikan sebuah cerita. Nah, nanti kita akan bahas itu. Kemudian ada yang namanya gaya bahasa yang digunakan untuk bagaimana eh, memiliki strategi estetik dalam merangkai sebuah cerita atau membahasakan sesuatu hal yang misalnya tidak mampu untuk dibahasakan. Dan juga ada tone atau strategi untuk menghasilkan sebuah efek terhadap pembaca itu sendiri. Jadi ini berkaitan dengan efek sebenarnya. Jadi bagaimana ketika dia menuliskan sesuatu, atau misalnya dia menjelaskan tentang pusuraman, maka tone ini menjadi salah satu strategi estetik untuk bisa memberikan efek ke pembaca, efek emosional melalui beberapa kata yang kemudian disusun melalui tone ini. Pembahasan tentang elemen-elemen ini tentu teman-teman bisa dapat di modul 1, 2, dan 3 di dalam buku ini. Oke, selanjutnya, apa sih sebenarnya tokoh gitu? Karena tokohlah yang membuat terbentuk salah satunya yang menggerakkan juga cerita itu, dan tokoh inilah juga yang sangat berperan penting dalam membentuk sebuah peristiwa-peristiwa di dalam sebuah cerita. Pelaku-pelaku dalam cerita itu disebut sebagai tokoh, dan cara pengarang menampilkan para tokoh tersebut disebut sebagai penokohan. Tokoh tidak hanya berupa manusia. Ini harus dicatat nih. Jadi, tokoh tidak hanya berupa manusia yang eksplisit seperti saya dan segala macam, yang seperti Anda juga gitu. Tidak hanya seperti itu gitu. Banyak strategi-strategi untuk bisa menggambarkan tentang tokoh itu melalui personifikasi. Ada istilah yang namanya personifikasi. Jadi, bisa saja tokoh itu adalah tumbuhan, suasana, benda-benda seperti rumah, hewan, dan lain sebagainya. Misalnya, pengarang ingin menggambarkan tokoh manusia yang korup ya. Ini misalnya nih, untuk menggambarkan korup itu. Sebenarnya apa yang terjadi yang dialami oleh tikus itu sebenarnya sama dengan apa yang dialami oleh manusia. Dan di situ ternyata perilakunya itu hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi dia menggambarkan sosok tikus itu untuk menggambarkan tentang sifat manusia. Contoh misalnya dalam novel ya, misalnya Animal Farm, karyanya George Orwell. George Orwell itu menggunakan karakter babi, jadi dia menggunakan karakter-karakter hewan. Kuda, kemudian babi, kemudian gagak, keledai, domba, dan lain sebagainya. Babi di situ itu merepresentasikan tentang keserakahan manusia. Ketika kita melihat babi, babi kan itu selalu memakan kotoran dia, kotoran. Jadi sesuatu yang bukan dianggap makanan, itu juga yang dilibas oleh si babi itu. Dia merepresentasikan tentang keserakahan. Kemudian kuda itu merepresentasikan tentang buruh, bagaimana dia bisa bekerja dengan kuat karena memiliki otot yang kuat dan segala macam. Sehingga kuda ini kan dianggap sebagai satu karakter dalam novel itu, satu karakter yang sangat gigih dalam bekerja. Meskipun pada akhirnya dia kelelahan juga karena terlalu dieksploitasi oleh si babi-babi ini. Pada akhirnya dikirimlah dia ke rumah jagal. Jadi si babi juga memiliki bukan hanya keserakahan tapi juga kelicikan di situ. Pada akhirnya yang paling ngeri dalam Animal Farm itu adalah di akhir cerita digambarkan ketika si babi duduk dengan manusia itu nggak ada bedanya. Seolah manusia yang satu yang serakah dengan babi yang serakah itu sama-sama memiliki wajah yang sama. Apalagi yang digambarkan dalam Animal Farm itu secara karakter mereka semua sama-sama gemuk. Antara si babi dengan si ini, si manusia yang digambarkan, salah satu tokoh tambahan dalam novel itu, karakternya gemuk. Sehingga memiliki kesamaan baik secara tubuh maupun secara perilaku dan sikap juga. Jadi strategi George Orwell dalam menarasikan keserakahan tentang manusia. Nah, selanjutnya, tokoh itu kan terbagi atas dua. Yang pertama adalah tokoh utama yang memiliki peranan penting di sepanjang cerita.
dan dialah menjadi sentral dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah ada tokoh tambahan nih, tokoh tambahan atau figuran atau pelengkap. Tokoh ini dia yang mendukung keberadaan tokoh utama. Tokoh tambahan ini biasa berkonfrontasi juga dengan tokoh utama, baik secara langsung maupun tidak secara langsung gitu. Jadi meskipun ada konflik dalam sebuah cerita, kehadiran tokoh pendukung ini tuh menghidupkan suasana-suasana atau konflik yang hadir di dalam cerpen itu. Selanjutnya, bagaimana kita mengidentifikasi tokoh utama itu? Ada sebenarnya 3 strategi. Yang pertama melalui judul, ya ini biasa yang digunakan, misalnya cerpen ini The Happy Prince, yang menjadi tokoh utama di dalamnya adalah Happy Prince. Yang kedua berdasarkan dari intensitas penyebutan atau kehadiran dari tokoh itu dan bagaimana karakter-karakter tambahan menjelaskan tentang keberadaan dari tokoh tersebut. Jadi ada beberapa strategi atau cara yang digunakan oleh pengarang untuk menarasikan tokoh utama itu. Dan itu yang paling umum ya. Di dalam modul itu sendiri, kalau kita membaca modul yang tadi, Appreciation of Literary Works, ketiga hal ini itu dijelaskan di dalam modul itu. Misalnya, cerpen ini, dari awal, tokoh utama sudah diperkenalkan. The Statue of the Happy Prince. Bagaimana orang-orang di sekitar, karakter-karakter tambahan, di sini juga ada karakter-karakter tambahan, misalnya Town Councilors itu menjadi karakter tambahan, the Charity Children, ya, yang keluar dari katedral itu menjadi karakter tambahan, The Mathematical Master itu juga menjadi karakter-karakter tambahan yang memperkenalkan keberadaan dari The Happy Prince ini. Selain pengarang menjelaskan keberadaan dia melalui penggambaran langsung oleh pengarang, juga dikenalkan oleh beberapa orang sekitarnya, termasuk karakter tambahan itu. Di sisi lain, intensitasnya sangat terlihat, bagaimana intensitas keberadaan tokoh ini tuh hadir. Nah, meskipun nanti ini ketika kita membaca ya, teman-teman bisa baca sendiri, dia tidak menggunakan karakter manusia, tapi menggunakan karakter patung gitu. Tapi nanti ketika teman-teman membaca ini, ada kompleksitas-kompleksitas masalah yang terjadi, apa ya? Kompleksitas yang masalah yang terjadi ketika the state of the Happy Prince ini itu ternyata bisa melihat kondisi kota yang ada. Jadi yang menjadi antagonisnya ya, bukan hanya pemerintah, tapi juga yang menjadi antagonisnya adalah suasana kondisi sosial masyarakat atau kondisi lingkungan yang menganggapnya kondisi sosial tersebut itu membuat masyarakat menjadi miskin. Meskipun secara garis besar yang membuat kondisi tersebut itu terjadi itu adalah para pemerintah-pemerintah yang ada di kota. Salah satunya the town councilors. Nah, itu salah satu beberapa cara untuk mengidentifikasi siapa pelaku utama di dalam eh, cerita atau fiksi itu sendiri. Berdasarkan perannya, kalau kita mengidentifikasi berdasarkan peran, ini ada dalam modul 1 KB1 halaman 1.6. Ya. Protagonis. Jadi ada berdasarkan peran itu dibagi atas 2 nih. Tuh. Ada protagonis, ada antagonis. Protagonis adalah merujuk pada tokoh utama yang sebab kehadiran tokoh ini merupakan tokoh yang mendukung jalannya suatu peristiwa cerita. Dia yang menjadi sentral di dalam sebuah cerita tersebut. Tokoh protagonis biasanya dinilai sebagai tokoh yang dihadirkan memiliki sifat yang baik, ya, selaras dengan aturan atau konvensi masyarakat. Sementara antagonis adalah tokoh yang kelihatannya mempunyai kekuatan utama yang berlawanan dengan tokoh utama. Tokoh antagonis ini identik dengan tokoh yang memiliki sifat jahat dan berlawanan dengan norma dan nilai karena kehadirannya merupakan antithesis dari tokoh protagonis. Ini biasa bisa kita lihat di beberapa cerita-cerita tentang bergenre hero, itu biasa terjadi di situ. Bagaimana misalnya Spider-Man misalnya berlawanan dengan musuhnya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membaca lebih jauh, silakan teman-teman membaca ya di luar dari modul ini. Itu bebas untuk memperkaya gagasan Anda. Jelasnya Anda sudah mengerti bagaimana konsep tokoh di dalam modul ini. Tapi teman-teman memiliki kebebasan untuk baca di luar dari referensi itu. Salah satunya tentang konsep tokoh utama. Karena ada juga yang menjadi tokoh utama adalah antagonis. Jadi yang menjadi tokoh utama di beberapa cerita-cerita itu
dia sebagai tokoh antagonis. Contoh misalnya, jadi dia antagonis, tapi dalam konteks tertentu, konteks tertentu di akhir cerita biasanya dia akan membongkar kenapa dia bisa jadi antagonis. Biasanya di situ kita bisa melihat bahwa pada awalnya dia menjadi antagonis karena dia dahulu adalah sosok yang sangat protagonis gitu. Karena konsep tertentu, karena konteks tertentu, sehingga dia dianggap sebagai sosok yang antagonis. Ada juga yang seperti itu, tokoh utama yang antagonis, dan bahkan yang menjadi figur tambahan adalah protagonis. Selanjutnya, ada juga tokoh berdasarkan kompleksitas masalah yang dihadapinya. Nah, ada yang namanya kompleks karakter dan ada simple karakter. Ini teman-teman bisa baca di dua tempat ya. Di modul 1 dengan modul 1 KB1 dan ada juga di modul 1 KB2. Kompleks karakter ini adalah tokoh yang kemunculannya banyak dibebani permasalahan dan kehadiran masalah itu banyak memberikan perwatakan yang kompleks terhadap tokoh tersebut. Kehadiran masalah tersebut itu bisa mengubah watak dari karakter itu. Makanya kompleks karakter itu biasanya juga disebut sebagai round karakter, ya, karena terjadi perubahan. Dan sementara kalau simple karakter adalah tokoh yang wataknya tidak berubah nih dari awal sampai akhir nih. Karena kenapa? Biasanya karena masalah yang dihadapi itu tidak terlalu kompleks biasanya. Atau masalahnya sangat terbatas gitu. Sangat terbatas. Misalnya dia baik-baik terus sampai terakhir itu. Ada yang buruk-buruk terus sampai terakhir gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, kompleks karakter juga itu bisa merujuk juga ke tokoh utama. Sementara simple karakter biasanya hadir di tokoh-tokoh figuran atau tokoh-tokoh pelengkap. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga simple karakter yang kemudian dari awal sampai terakhir seperti itu terus wataknya. Dan dia adalah tokoh utama. Ada juga seperti itu. Seperti di dalam cerita-ceritanya Dickens. Ya, kebanyakan karakter-karakternya itu adalah karakter-karakter simple karakter. Apalagi cerpen-cerpennya Charles Dickens. Nah, Charles Dickens itu adalah salah satu sosok novelis juga. Novelis di abad 19 sama dengan Oscar Wilde tadi yang cerpennya kita bahas tadi. The Happy Prince itu. Oscar Wilde, kemudian Charlotte Bronte, kemudian Thomas Hardy juga. Seangkatan mereka semua di abad 19. Dan memang di abad 19 itu adalah abad-abad di mana novel dan cerpen itu bisa sangat berkembang pesat ketimbang puisi. Dan itu bisa dilacak di beberapa literatur-literatur sejarah sastra Inggris, dan juga penelitian-penelitian yang sudah membahas tentang peran dari karakter itu menghidupkan alur cerita itu. Dan di dalam menghidupkan alur cerita itu tentu ada yang namanya setting. Nah, saya hanya memperkenalkan ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya, saya akan lebih komprehensif lagi membahas tentang karakter. Karena tadi itu belum terlalu kompleks sampai alur cerita. Jadi karakter, setting, dan alur cerita. Saya hanya memperkenalkan ternyata di alur cerita ini juga karakter membangun sebuah peristiwa-peristiwa itu dari dia memperkenalkan sampai mendapatkan sebuah solusi. Nah, di dalam modul ini setidak-tidaknya diperkenalkan ada 6 ya. Expositions, initiating force, raising actions, crisis, climax, and falling actions. Ini yang hadir dalam modul itu. Tapi sebenarnya sama yang dengan gambar yang saya berikan ini, mulai dari background knowledge, we meet and get to know the characters and learn about the settings. Jadi ada perkenalan-perkenalan dulu nih di awal, eksposisi. Kayak tadi dia yang ada di Oscar Wilde ya, dari people itu. Jadi ada eksposisi dulu, memperkenalkan tentang setting, memperkenalkan tentang karakter, kemudian terjadi initiating force. Initiating force itu terjadi perjumpaan-perjumpaan dengan karakter-karakter lain yang kemudian mulai memperkenalkan tentang konflik-konflik itu. Letusan-letusan konflik dalam satu peristiwa. Kemudian di rising action itu disitulah mulai the main events itu mulai untuk menuju pada masalah yang lebih kompleks sehingga terjadi namanya krisis. Krisis itu adalah proses untuk menuju ke puncak klimaks. Ya, krisis itu sudah sangat kompleks ini. Kemudian menjadi klimaks, di mana di situ menjadi the main problem of the story, atau menjadi suatu permasalahan yang paling kompleks yang terjadi dalam sebuah cerita itu.
biasa ditandai dengan the biggest action happens and change the course of the story. Biasa ditandai dengan ada satu peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, dan biasa ditandai dengan permainan emosi yang sangat memuncak biasanya ketika ketika membaca cerpen ataupun cerita yang terdapat dalam novel itu. Nah, selanjutnya di sini apa ya? Feeling action itu adalah ketika problem itu mulai untuk diselesaikan. Selesaikan sampai masalah itu terselesaikan di akhir. Sebenarnya kalau kita membahas tentang plot ya atau alur cerita, ini hanya secara umum nih sebenarnya. Apa yang dijelaskan dalam modul ya itu hanya secara umum. Ada juga sebenarnya itu mulai dari klimaks dulu. Nanti saya akan menjelaskan lagi soal masalah itu di in the next session video. Ya, oke, selanjutnya kita masuk nih, karena di modul itu kan ada yang namanya cara mengevaluasi cerita ya. Tapi sebenarnya yang diperkenalkan itu hanya satu cara sebenarnya di dalam mengevaluasi cerita. Tapi oke lah, kita eksplorasi itu dulu. Jadi terdapat dua cara ketika mengevaluasi cerita. Pertama melalui fakta-fakta cerita tadi yang saya bilang, yaitu karakter, alur, dan latar, tema, dan subjek. Kedua, melalui perangkat-perangkat kesastraannya, seperti point of view, strategi narratologi, style sebagai perangkat estetika, dan juga berhubungan dengan tone. Cara yang pertama dapat dituliskan melalui ringkasan cerita, yang minimal meliputi siapa tokohnya, apa yang diperbuatnya, bagaimana dia berbuat, kapan dan di mana perbuatan itu dilakukan, serta kenapa dia berbuat seperti itu. Dan ini biasanya membentuk sebuah sinopsis cerita yang merepresentasikan semua aspek-aspek yang ada di aspek-aspek yang ada di plot itu. Karena di dalam modul seperti ini, ya, seperti ini, maka sinopsis cerita itu adalah sebuah ringkasan untuk bisa memudahkan pembaca mengetahui fakta-fakta cerita dari sebuah cerita itu secara singkat. Meskipun di sini kita belum masuk pada tahapan bagaimana strategi point of view-nya, kemudian bagaimana style bahasanya, gaya bahasanya, dan perangkat-perangkat atau perangkat estetika itu, yang juga bagaimana dia menggunakan beragam tone untuk memberikan efek ke pembaca. Mungkin hal ini kita akan bahas juga pas di akhir-akhir nanti ketika kita selesai membahas tentang the elements of fiction. Karena tentu ini hanya perkenalan saja tentang siapa apa itu tokoh, tokoh itu ada berapa jenisnya, kemudian identifikasi tokoh berdasarkan dari rule-nya, kemudian juga tadi bagaimana kita mengidentifikasi tokoh berdasarkan kompleksitas masalah yang dihadapi, ya, sehingga bisa membuat tokoh itu bisa berkembang. Selanjutnya nanti, mungkin kita akan secara kompleks akan membahas, karena ini hanya permulaan, perbedaan cerpen dan novel tadi sudah clear ya. Meskipun ada sesuatu hal yang belum clear, saya berharap kita bisa berdiskusi lebih lanjut di dalam tutorial ini. Nah, selanjutnya, nah, ini next session-nya. Nanti kita akan bahas karakter, plot, dan setting. Dan buku ini menjadi suatu sentral yang teman-teman harus baca modul ini. The Acquisition of Literary Works. Oke, teman-teman sekalian. And see you next time.